Baik, jumpa lagi rekan-rekan mahasiswa pada video yang kedua ini. Dan pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas contoh dari proposal pada aspek metode penelitian ya. Nah, masih ingat ya terkait dengan tema atau judul serta dua rumusan masalah yang sudah kita bahas dan kita sampaikan di video yang pertama. Baik, kita mulai dari jenis dan metode penelitian. Kita baca dulu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research karena data primer akan digali dan diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk memahami suatu realitas dari makna atau meaning di balik suatu realitas. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa nanti akan menyampaikan atau menjelaskan bahwa ini adalah penelitian lapangan, maka yang pertama yang perlu saudara perhatikan, tidak perlu untuk menjelaskan apa definisi penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah bla 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 bla. Tidak perlu ya, karena kalau definisi itu sudah selesai di buku metode penelitian. Ini tidak perlu dijelaskan di dalam proposal. Yang lebih penting untuk disampaikan adalah mengapa riset ini harus ditempuh menggunakan penelitian lapangan, bukan library research. Nah, kemudian di sini dijelaskan karena data primer itu akan digali atau diperoleh langsung dari narasumber di lapangan, bukan dari studi kepustakaan atau dari sumber sekunder yang lain. Nah, kemudian juga di sini disebutkan bahwa yang digunakan adalah metode kualitatif. Tidak perlu disebutkan metode kualitatif itu apa, tidak perlu. Karena yang sekali lagi yang perlu dijelaskan adalah mengapa menggunakan riset kualitatif, bukan kuantitatif ataupun yang lain atau mixed method misalnya. Nah, seperti yang dijelaskan di paragraf berikutnya ya. Ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Yang pertama, bla 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 dijelaskan di sini ya. Jadi sekali lagi yang dijelaskan itu bukan definisi dari riset kualitatif ya. Pendekatan atau riset kualitatif adalah bla 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 bla, bukan ya. Nah, yang selanjutnya di sini juga disebutkan dan dijelaskan mengapa riset kualitatif dipilih. Nah, kalau kemudian kita memerlukan argumentasi yang perlu merujuk pada pendapat orang lain atau data-data yang lain, maka bisa saja kemudian kita menyebutkan rujukannya atau sumbernya. Itu sah-sah saja sebagai upaya untuk memperkuat alasan kita menggunakan riset kualitatif ya. Jadi yang pertama, jangan terjebak pada definisi. Yang kedua, fokus pada alasan atau argumentasi mengapa studi lapangan, mengapa kualitatif ya. Kalau misalnya saudara mau menggunakan library research, maka ya cukup dijelaskan mengapa menggunakan library research. Tidak perlu dijelaskan definisi dari library research atau studi kepustakaan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan yang digunakan. Oke, mungkin materi ini belum sempat kita jelaskan ya fenomenologi itu apa, tetapi pada intinya ketika kita menyatakan bahwa pendekatannya adalah fenomenologi, maka yang dijelaskan dan dideskripsikan pada bagian ini adalah alasan kita, argumentasi kita mengapa menggunakan fenomenologi ya. Kalau mau memberikan sedikit definisi tentang fenomenologi ya, karena fenomenologi itu cabangnya juga banyak ya, bisa saja, tetapi sekali lagi jangan terjebak pada definisinya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi penelitian ya. Lagi-lagi di sini yang kita sampaikan adalah mengapa kita memilih lokasinya di daerah X bukan di daerah Y gitu ya. Nah, penelitian akan mengambil lokasi di Pekalongan. Nah, kemudian di sini dijelaskan dipilihnya Pekalongan karena daerah ini merupakan daerah pesisir yang dipandang menjadi salah satu sel gerakan khilafah di Indonesia. Jadi Pekalongan itu salah satu daerah di mana tempat berkembangnya gerakan khilafah di Indonesia.
walaupun memang dosisnya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu tidaklah sama. Nah, apakah ada dasarnya? Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi di footnote 16 ini ya, yang rujukan kami ini merupakan salah satu hasil penelitian yang menunjukkan statement yang tadi kita sampaikan. Ini rujukannya. Jadi sekali lagi yang penting adalah kita mampu menunjukkan mengapa Pekalongan yang dipilih. Ya. Dan alasan pemilihannya itu bersifat akademis. Bukan karena kita orang Pekalongan, bukan karena kita dekat dengan Pekalongan dan seterusnya. Itu boleh menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi. Itu nanti bisa membantu kita dalam memanage penelitian dari aspek teknisnya ya. Kalau jarak geografisnya dekat kan juga lebih mudah melakukan penelitian. Kalau kita tinggal di Pekalongan juga lebih gampang untuk mengeksekusinya. Tetapi jangan sampai dua alasan ini tadi menjadi alasan utama. Alasan yang paling pokok adalah bahwa ada alasan akademik, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan alasan ilmiahnya memang ada data yang mendukung seperti itu, mengapa kemudian riset ini mengambil Pekalongan sebagai settingnya atau sebagai lokasinya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah subjek penelitian dan sampling. Terkadang dalam istilah kualitatif, sampling juga diganti dengan istilah subjek penelitian. Oke lah, itu hanya pemilihan kata ya, hanya diksi saja. Jadi tidak perlu kita pertentangkan. Subjek penelitian ini sebetulnya sudah jelas ya, yaitu para pengguna cadar dan pengusung khilafah yang tinggal atau bermukim di Pekalongan. Tetapi tentu tidak semua subjek kemudian kita jadikan sebagai sumber data. Seperti yang sudah kita jelaskan pada materi wawancara beberapa pekan yang lalu, kita harus menyusun kriteria. Lalu apa kriteria yang akan kita gunakan untuk memilih sumber data atau informan atau subjek penelitian kita? Nah, kriteria yang digunakan untuk memperoleh narasumber dari kalangan pengguna cadar ini ada 3 ya. Yang pertama adalah mereka yang menggunakan cadar karena alasan syar'i, bukan karena tren, bukan karena gaya, bukan karena fashion dan seterusnya, tetapi karena lebih motif untuk menutup aurat, untuk lebih taat pada agama dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah menggunakan cadar selama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun secara konsisten, jadi tidak buka tutup gitu ya. Dan yang ketiga adalah melakukan aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan lembaga perekonomian syariah ya. Apa alasannya? Yang pertama, dalam frame yang tadi sudah kita sampaikan, alasan orang menggunakan cadar itu mayoritas karena untuk syar'i. Nah, maka yang kita cari adalah mereka yang motifnya untuk mematuhi kewajiban agama. Kemudian yang lebih dari 1 tahun. Ya, kalau sudah lebih dari 1 tahun, ini kemungkinan besar dia sudah konsisten, sudah mantap, ya. Kemudian perilakunya juga mungkin agak berubah daripada sebelumnya dan seterusnya. Kalau baru seminggu atau sehari 2 hari ini kan belum teruji ya, maka kita pasang 1 tahun. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan lembaga perekonomian syariah. Artinya mereka sudah punya experience, sudah punya pengalaman. Karena ini nanti yang akan membentuk persepsi. Ini nanti juga yang akan bisa memberikan banyak modal kepada mereka atau para narasumber ini terkait dengan preferensi atau pilihannya. Kalau belum pernah sama sekali, mereka tentu belum bisa membandingkan, belum bisa menyampaikan apa saja yang mereka rasakan dan seterusnya ya. Itu beberapa di antara hal-hal yang melatar belakangi mengapa kemudian kita menggunakan purposive samplingnya dengan kriteria seperti ini. Hal yang sama juga kita terapkan untuk para pengusung simpatisan atau khilafah ya. Kalau ini lebih dari 2 tahun, kemudian juga mengkampanyekan khilafah baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi tersistem ya, maupun yang secara personal begitu. Nah, termasuk tadi syarat yang ketiga adalah yang sudah berhubungan dengan lembaga perekonomian syariah. Ya, demikian rekan mahasiswa untuk video bagian yang kedua
Nanti akan kita lanjutkan pada video yang ketiga yang terkait dengan validitas dan kredibilitas data sekaligus untuk metode analisis data ya. Jadi untuk video yang kedua cukup sekian, kita akan lanjutkan di video yang ketiga. Terima kasih.